Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Saya ke Ignatius Haryanto. Jadi gimana evaluasi atau penilaian Anda soal demokrasi khususnya kebebasan berpendapat yang terjadi sekarang ini di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi? Oke, sebelum ke situ mungkin saya mau tanggapi Doni tadi ya. Kalau dibilang bahwa misalnya artikel di Tirto itu cuma satu yang dirusak, diacak-acak macam itu. Jangan lupa bahwa di dalam undang-undang pers kita itu dikatakan bahwa kalau ada pihak yang melakukan menghalang-halangi kerja jurnalistik itu sudah merupakan tindakan pidana, gitu ya. Jadi siapapun yang melakukan hal tersebut itu harus hati-hati bahwa menghalang-halangi kerja wartawan itu adalah hal yang salah, begitu ya. Jadi apapun yang juga terjadi pada Tempo itu juga hal yang juga salah, begitu ya. Walaupun entahlah mau dibilang ini plat hitam atau plat kuning atau plat apapun lah. Tapi sebagai pemerintah saya kira kalau memang tidak ingin dikatakan bahwa demokrasinya mundur, gitu ya, ya tolong ditertibkan segala plat kuning, plat merah, plat hitam dan lain-lain seperti itu, gitu ya, supaya lalu kemudian peretasan-peretasan ini tidak terjadi lagi. Saya kira sekarang orang mulai makin khawatir ketika bersuara sedikit lantang, begitu ya. Karena lalu kemudian akan ada tindakan-tindakan yang cukup dramatis, begitu ya. Dan saya kira banyak aktivis juga mengalami hal ini, begitu ya. Padahal mungkin kalau dilihat satu persatu, mungkin ya tidak terlalu harus khawatir, gitu ya, dengan suara-suara yang berbeda dari kalangan masyarakat seperti itu. Mari kita dialog, mari kita diskusikan, begitu ya. Dan semua ini kan kalau mau kita tarik, ini kan kepentingannya buat bangsa juga, ya. Bahwa misalnya semua ini kan berpangkal dari masalah pandemi, di mana lalu kemudian pemerintah membuat sebuah kebijakan untuk melawan itu, tapi masyarakat itu juga punya usulan yang lain, begitu. Oke, baik Haryanto. Saya ke Prof. Azumadi Asra. Tadi tesisnya adalah demokrasi kita cacat, mengapa jadi cacat dan bagaimana kemudian demokrasi itu bisa disehatkan lagi, Prof? Ya, kalau saya sih memang itu jelas bahwa demokrasi kita itu mengalami kemunduran, itu jelas. Kompas pernah menurunkan itu menjadi berita utama pada satu hari tentang yang disebut backsliding. Backsliding. Kompas menggunakan istilah harian Kompas menyebutnya sebagai backsliding. Jadi demokrasi Indonesia itu mundur ke belakang gitu. Tapi dalam lembaga-lembaga lain menyebutnya sebagai decline of Indonesian democracy, ataupun disebut juga bangkitnya kembali illiberal demokrasi yang tidak liberal, yang takut sama kebebasan aspirasi. Ya. Orang tidak lagi bebas untuk berbicara. Tadi yang saya sebut itu dengan diancam ataupun ada bayang-bayang yang mengikuti, yaitu undang-undang ITE dan kemudian juga tadi itu buzzer dan influencer ini. Saya kira ini memerlukan kesungguhan ya dari semua pihak lah. Jadi bukan hanya eksekutif, para menteri, presiden, tapi juga saya kira semuanya. Mereka yang ada di legislatif. Karena yang ada di legislatif itu kan juga dari partai yang sebetulnya mempunyai kepentingan dengan demokrasi gitu. Dan juga masyarakat sipil ya. Sekarang masyarakat sipil aja juga diabaikan. Tidak dihiraukan, hampir tidak dihiraukan oleh DPR, oleh legislatif dan eksekutif. Saya kira bukan hanya karena pandemi ya, sebelum pandemi pun juga sudah semaunya sendiri itu. Misalnya mengesahkan perubahan undang-undang KPK, ya kan? Diabaikan. Hasilnya adalah KPK seperti yang kita saksikan sekarang. Ya, hasilnya itu menuai dari badai yang dimunculkan. Kemudian undang-undang Minerba tanpa ada sama sekali melibatkan masyarakat sipil, diketok aja sama DPR dan pemerintah. Itu demokrasi apa gitu? Baik. Oleh karena itulah ini saya kira serius, masalah yang serius. Saya kira kalau dari sudut pemerintah, saya kira nggak usah khawatir lah. Kekuatan koalisi yang mendukung Presiden Jokowi itu begitu kuat ya. Jadi paling banter yang tidak ikut-ikut itu paling banter hanya PKS, ya kan? Apalah arti PKS dalam koalisi besar seperti itu. Jadi kalau ada kritik-kritik segala macam, saya kira harus diingatkan itu para pejabat, para politisi, anggota DPR, ketua MPR itu mengingatkan para influencer dan buzzer itu jangan melewati batas-batas. Kalau diam itu berarti condoning.
merestui itu terjadinya tindakan-tindakan seperti itu yang intimidasi terhadap demokrasi. Ya, baik, Prof. Asra. Oke, Asfi, jadi gimana kalau Asfi lihat tadi Prof. Asra kan mengatakan backsliding demokrasi, mengutip harian Kompas. Coba singkat gimana respon evaluasi Anda terhadap demokrasi itu sendiri? Kita bergerak mundur demokrasi ke masa sebelum 98 dan seperti kita tidak bisa menyamakan ancaman sebelum kemerdekaan bambu runcing, sekarang bambu runcingnya diganti dengan penjajahan ekonomi, maka tidak terlalu pas juga kalau kita membandingkan ancaman demokrasi hanya terjadi ketika ada penghilangan orang. Meskipun jangan lupa extrajudicial killing, pembunuhan di luar proses hukum juga tinggi angkanya yang dicatat oleh YLBHI pada tahun lalu. Ya, gitu. Baik, Don, jadi gimana? Apakah memang situasi sekarang ini karena memang pemerintah overconfident, karena semua partai politik dalam posisi pemerintah, sehingga tadi kritik dari Prof. Asra adalah suara-suara dari masyarakat sipil pun nggak didengar sebetulnya? Saya kira dukungan politik juga bukan sesuatu yang menjamin ya, bahwa kita ini overconfident dan menjadi absolut begitu. Karena kita tahu bahwa politik adalah politik gitu. Bicara kepentingan, ya tentu saja bisa saja berbeda. Ya, partai-partai pendukung, ya tentu saja dalam satu kebijakan mereka bisa sepakat, di kebijakan lain bisa berseberangan begitu. Tapi dalam undang-undang KPK, undang-undang Minerba kan sepakat semua itu. Ya, tapi sangat dinamis, dukungan itu tidak sebulat yang dibayangkan begitu. Jadi saya kira itu satu hal. Yang kedua adalah kalau kita bicara kemunduran demokrasi, mundur kemana gitu. Karena apa? Karena saya katakan tadi bahwa kalau dulu ancaman terhadap demokrasi adalah negara, eksekutornya negara gitu. Sekarang kan kita tahu bahwa ancamannya bukan hanya negara, juga aktor-aktor non-negara. Berapa persen misalnya ya persekusi yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara terhadap kelompok-kelompok sipil lainnya gitu, atau perorangan atau kelompok. Itu juga harus dilihat. Tapi negaranya diam. Ya, negara mengusut begitu kemudian ada pengaduan atau kemudian memang di sini dilihat ada satu pelanggaran hukum. Nah, tentu saja ya hal ini tidak dibiarkan. Tetapi yang mesti diperhatikan adalah, saya tadi juga mengomentari Mas Hari adalah begini. Saya tidak mengatakan bahwa itu bukan tidak pidana, itu pidana ya. Tapi jangan serta-merta disangkut pautkan pada negara. Kalau dulu kan jelas gitu. Tempo di Bredel itu negara yang berbuat. Kalau ini kan sekarang belum ketahuan, harus dibuka dulu supaya kasus Denny Siregar terungkap sehari sudah terungkap itu. Walau arti kita bicara case by case kan tadi kan. Tingkat kesulitan dan lain sebagainya. Itu saya kira menjadi variabel yang diperhitungkan. Baik Bung Doni, Mbak Asfi, Prof. Asra dan Ignatius Haryanto, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Iklim kebebasan berpendapat haruslah tetap dijaga dalam situasi apapun juga. Kebebasan pendapat dijamin konstitusi. Setiap upaya membungkam kebebasan berpendapat adalah tindakan melawan konstitusi. Pemerintah dan elemen bangsa lain punya tanggung jawab untuk menjaga kewarasan publik, menjaga kebebasan berpendapat demi tegaknya demokrasi. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.